Seri MSI Katana 15 tahun 2025 hanya punya satu tujuan, yaitu ngasih opsi RTX 50 series full power dan layar QHD di harga semerakyat mungkin. Sejak kemunculan Katana beberapa tahun lalu, sampai sekarang ini jadi salah satu seri laptop MSI paling sukses, terutama di segmen entry level dan mainstream gaming. Sekilas tidak ada yang wow dari laptop ini, dari segi desain belum ada update signifikan, seluruh bodi masih dibalut polimer hitam polos kecuali frame sekeliling yang sedikit bercorak. Di sisi lain, ini seri laptop MSI dengan GPU dan CPU full power paling terjangkau, yang nanti segera kita bahas. Jika sebelumnya dulu kalian ingat Katana 15 sekedar punya layar 144Hz Full HD, don't worry. Semua Katana 15 dengan RTX 50 series sekarang dikasih panel 165Hz QHD 100% DCI-P3 yang AAA gaming ready, sekaligus recommended buat kalian para creator dan anak DKV yang cari portable workstation. Layar bisa ditidurin sempurna tanpa mengganggu ventilasi, kata MSI ini juga udah pakai desain engsel armor hinge yang diperkuat. Di sisi lain, fitur-fitur agak minimalis, contoh webcam masih 720p, begitu juga koleksi port yang mencakup combo audio jack, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 yang support DP dan charging PD up to 100W, HDMI 2.1, dan LAN port di sisi kanan tanpa memanfaatkan space di sisi belakang. Di sisi kiri hanya ada charging port, exhaust port samping, dan dua lagi USB-A 3.2 Gen 2. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E dan dibundle adapter 240W. Seperti yang tadi dibilang di awal, yes, ini salah satu seri laptop dari produsen global dengan GPU RTX 5060 paling terjangkau saat ini. Ada juga pilihan RTX 5050 dan 5070 didampingi Intel Core i7 14650HX atau Core i9 14900HX. Sampel yang dikirim ke kami adalah versi Core i9 24 core 32 thread dengan RTX 5060 yang sendirinya merupakan update daripada RTX 4060. Mengusung CUDA arsitektur Blackwell dengan CUDA core lebih banyak sekaligus VRAM GDDR7. RAM bawaan 16GB yang dengan mudah bisa ditambah up to 96GB, tapi sayangnya hanya ada satu slot NVMe yang udah keisi 1TB. Sebenarnya ada loh space buat SSD kedua, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan oleh MSI. Instead dikasih pemberat besi di bagian ini. Kenapa ya? Oke, mari kita lupakan sejenak dan fokus ke hardware utama. Bagi yang purely nyari CPU kenceng full power sebagai solusi desktop replacement, i9 14900HX secara value to performance masih sulit dilawan berkat 8P core dan 16E core. Kami sendiri merasa harusnya Core i7 14650HX pun udah lebih dari cukup buat ngimbangin RTX 5060 dan 5070 di segi gaming dan rendering. So, nggak wajib hukumnya kalian ambil yang i9 untuk menghindari bottleneck semata. Kami cuma mau ngedemonstrasiin kalau Core i9 ini bisa jalan konsisten di dalam chassis Katana. Nah, RTX 5060 115W ini diklaim punya performa yang full power dan maksimal oleh MSI. Jadi per driver Nvidia Juli 2025 bisa dilihat performa grafis mentahnya kurang lebih sebanding RTX 4070 100W di Katana 15 generasi sebelumnya. Namun seperti biasa, di sisi gaming, RTX 5060 punya fitur DLSS Multi-Frame Generation dan VRAM 8GB GDDR7 yang bisa lebih maksimalin layar 165Hz ke atas untuk AAA gaming macam Cyberpunk, Stellar Blade, dan Wukong. Apakah kalau udah punya Katana 15 4060 atau 4070 perlu upgrade ke sini? Enggak sih, tapi kalau masih pakai 3060 atau 3070 gitu, sah-sah aja rasanya buat naik kasta ke 5060 atau 5070 terutama kalau kalian mau benefit dari fitur MFG. Sistem Cooler Boost modal 2 kipas besar dan 3 heatsink di dua sisi cukup mumpuni buat menjinakkan sang kombinasi CPU dan GPU full power agar jalan konsisten. Dengan konsekuensi fan noise yang hampir mencakup 50 dB saat full load dan permukaan keyboard yang kadang relatif anget. Di luar update CPU dan GPU, kami belum lihat ada yang berubah di sisi layout keyboard, numpad, speaker stereo, dan touchpad. Daya tahan baterai untuk playback YouTube adalah sekitar sekian jam, namun nggak perlu khawatir karena toh bisa dicas pakai casan USB-C saat lagi di luar rumah. Oke, jadi Katana 15 ini adalah contoh laptop gaming performance oriented yang fungsional. Kalau mau kalian pakai sebagai gaming PC replacement, sebenarnya bisa-bisa aja dengan kombinasi hardware full power dan layar tajam. Namun masalah utama masih soal upgradabilitas storage. Semoga MSI bisa segera ngasih satu lagi slot SSD, karena agak percuma performa rata kanan memori gede tapi storage buat nyimpen game dan file kerjaan terbatas.
Sedikit info, di segmen harga yang sama ada MSI Crosshair A16 dengan RTX 5060, Ryzen 9 7945HX yang performanya comparable, tapi udah pakai layar QHD 240Hz jika kalian lebih fokus gaming kompetitif. Atau kalau mau sekalian nggak tanggung, mepet 30 juta ada MSI Vector 16HX sebagai opsi RTX 5070 Ti 12GB paling ramah kantong yang level performanya udah masuk teritori RTX 4080. Sebuah upgrade solid buat yang udah bosen dengan VRAM 8GB. Perlu diingat juga bahwa MSI sekarang udah ngasih garansi resmi 2 tahun plus accidental damage protection. Nggak kalah lah sama merek-merek lain jika kalian ada yang ragu sama kualitas laptop MSI. Itu dulu aja soal MSI Katana 15 terbaru. Gue Mike, see you on the next video.